yang akan menjadi landasan buat kita semua untuk mengembangkan dan mengimplementasi kurikulum di pendidikan tinggi. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, kurikulum di pendidikan tinggi saat ini memang lagi menghadapi ya, sekian banyak tantangan. Ya. Di antara tantangan-tantangan itu tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hendrawan. Dan tantangan-tantangan itu kemudian direspon oleh negeri ini, oleh kebijakan dari kementerian agar perguruan tinggi kita tidak makin tertinggal jauh, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Tadi dimulai dari revolusi industri, lalu society 5.0 dan seterusnya dan seterusnya. Lalu berimbas ke dunia pendidikan kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar era education 4.0 ya, pendidikan 4.0 yang merupakan akibat dari tadi yang disampaikan oleh Prof. Hendrawan. Nah, pertanyaannya, era education 4.0 itu apa yang menjadi ciri utamanya? Kalau kita baca dari banyak literatur, Bapak Ibu, era education 4.0 itu ciri utamanya pembelajaran menjadi personalized. Pembelajaran itu lebih banyak pilihan buat mahasiswa dan buat peserta didik, ya Bapak Ibu. Jadi dia belajar bisa di dalam, bisa di luar, di dalam kampusnya dan di luar kampusnya. Dan banyak pilihan untuk belajar dari narasumber atau sumber-sumber belajar yang tersedia, ya Bapak Ibu. Itu pertama. Yang kedua, ciri education 4.0 itu pembelajaran lebih berbasis pada learning experience, ya. Pengalaman belajar di dunia nyata ini, Bapak Ibu, ya, di dunia nyata. Lalu yang ketiga, pembelajaran itu tidak hanya sekedar untuk mencapai kompetensi, tetapi di era education 4.0 itu pembelajaran diarahkan pada meningkatkan capability, ya, meningkatkan kemampuan belajarnya. Yang sering Bapak Ibu dengar mungkin kalau Bapak Ibu sedang mengikuti kegiatan akreditasi, sering dengar ada istilah Haitsugukik, ya, yaitu pendekatan pendidikan di mana mahasiswa mempunyai banyak pilihan dan di samping itu mahasiswa melakukan kegiatan belajar yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas belajarnya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang keempat, Bapak Ibu, ciri dari era education 4.0 itu belajar yang mana basis utama, ya, atau salah satu pilar utamanya itu adalah penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu, saya tidak akan mendetailkan yang lebih detail lagi, nanti silakan Bapak Ibu mencari rujukan-rujukan yang terkait dengan era education 4.0 ini menarik untuk didalami Bapak Ibu. Dan kalau kita perhatikan kebijakan Kampus Merdeka ini Bapak Ibu merupakan respon, ya, dari perubahan ini. Jadi kalau ada pertanyaan apakah nanti ganti menteri kebijakan ini adalah tetap seperti ini atau akan terjadi perubahan, saya kira kalau kebijakan ini didorong oleh perubahan-perubahan seperti yang disampaikan Prof. Hendrawan ya tadi dan merupakan respon dari education 4.0, saya kira tidak reversible. Saya kira tidak akan bisa balik lagi Bapak Ibu, terus maju ke depan. Tapi barangkali kalau program-programnya berubah mungkin iya. Ya, mungkin ya program-program yang sifatnya mikro ya Bapak Ibu ya, yang sifatnya mikro. Misal sebagai contoh, kemarin ada pilihan program bangkit, barangkali ke depan bukan program bangkit, bukan program yang lainnya. Kemarin ada program kampus mengajar, barangkali suatu saat ke depan 4-5 tahun ke depan mungkin ada pilihan yang lain lagi, mungkin yang mikro itu yang akan terus berubah ya Bapak Ibu. Tapi secara prinsip saya kira kebijakan ini sebagai sebuah respon, saya melihatnya tidak bisa balik, ya tidak bisa balik ini. Artinya terus akan mengikuti perubahan yang tadi dijelaskan oleh Prof. Hendrawan. Lalu Bapak Ibu, pembahasan yang akan saya sampaikan kira-kira 30 menit lah ya Bapak Ibu ya nanti. Itu saya tidak lari dari mana-mana Bapak Ibu, saya akan membahas sesuai dengan rujukan yang ada.
yaitu Undang-Undang 1212, Permendikbud nomor 3, lalu Kepmen 3 tentang indikator kinerja utama, lalu panduan-panduan yang ada gitu, panduan KPT, lalu panduan MBKM, dan sedikit mungkin saya singgung beberapa kriteria yang ada di instrumen APS 4.0 ya. Karena pada saat ini Bapak Ibu kalau kita bicara tentang kurikulum, Bapak Ibu kita tidak bisa lepas dengan kriteria-kriteria yang ada di instrumen BAN-PT ya, atau kriteria-kriteria yang ada di yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi internasional yang Bapak Ibu barangkali nanti akan ikuti, gitu ya Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena BAN-PT sekarang sudah sepenuhnya mengadopsi standar yang ada di SNDikti. Ya. Jadi sudah sinkron ini Bapak Ibu. Lalu saya ingin menyinggung apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat beliau meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka episode yang ke-6 ya. Beliaunya menyampaikan istilah relaksasi kurikulum. Ya, perguruan tinggi didorong untuk melakukan relaksasi kurikulum. Apa yang dimaksud beliau di dalam video itu beliau menyampaikan bahwasanya kurikulum yang dirancang oleh perguruan tinggi itu bagaimana supaya memiliki sifat fleksibel dan adaptif seperti yang disampaikan oleh Prof. Hendrawan itu tadi. Ya, bagaimana caranya supaya kurikulum kita fleksibel dan adaptif? Ya, kita harus rajin ya Bapak Ibu melaksanakan monitoring dan evaluasi baik internal maupun eksternal. Monitoring evaluasi misalnya menggunakan AMI ya. Audit mutu internal yang siklusnya setiap tahunan ya. Dengan menjalankan siklus PPIPP atau PDCA setiap tahun kita jalankan ya, kita akan lihat bagaimana mata kuliah kita dilaksanakan oleh Bapak Ibu dosen, apakah sudah mengupdate kontennya, apakah sudah mencoba metode-metode pembelajaran yang cocok dan seterusnya lah Bapak Ibu. Lalu 4-5 tahunan kita akan lakukan audit secara eksternal melalui BAN-PT maupun melalui akreditasi internasional. Lalu yang kedua adalah beliau menyampaikan kurikulum pendidikan tinggi tidak bisa keasikan dengan monodisiplin saja. Ya. Orang akuntansi ya belajar akuntansi saja, ya. Orang psikolog belajar psikologi saja. Seperti Bu Lydia nih ya psikolog ya IT. Ya. Seperti saya juga, saya ada engineering-nya, S1, S2 engineering, lalu sekarang saya belajar tentang teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan. Dulu saya belajar tentang artificial intelligence S1 S2. Ya, sekarang Bapak Ibu saya belajar tidak hanya artificial tapi real intelligence di dunia pendidikan. Bagaimana menurut Alex Rose ya, seorang pakar dalam bidang inovasi yang 5 tahun dia menjadi penasehat Menteri Pertahanan Amerika, ya istrinya Pak Bill Clinton, dia mengatakan bahwasanya pada suatu saat nanti antara robot yang humanoid ya dengan manusia itu akan berdampingan. Kita tidak menyadari pada saat kita mengajar di kelas A, ternyata di kelas sebelah itu yang ngajar adalah robot. Ya, kita tidak menyadari pada saat kita makan di restoran ternyata yang di meja sebelah itu adalah robot humanoid ya Bapak Ibu. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu menurut Alex Rose itu akan terjadi apabila proses pendidikan itu berjalan secara singuler Bapak Ibu. Ya, secara singuler antara kemampuan berpikir manusia dan kemampuan algoritma menirukan cara berpikir manusia ya. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bill Gates, karena Bill Gates sudah memberikan semacam insight-nya ke depan bahwasanya beberapa tahun lagi manusia akan punya saingan ya, yang merupakan ancaman ya buat manusia, yaitu dari robot humanoid itu tadi ya. Nah itu ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah
Bapak Ibu dosen didorong bahwasannya pada saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu tidak terlalu sibuk ya, atau hanya mengajarkan tentang konsep teori. Namun demikian Bapak Ibu didorong di dalam proses pembelajaran itu Bapak Ibu menyajikan permasalahan-permasalahan real, ya, complex problem solving. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya apa yang disampaikan Bapak Presiden ini tidak jauh-jauh dari KKNI sebenarnya. Karena KKNI di level 6 saja untuk sarjana itu sudah memberikan standar pada kita atau memberikan kualifikasi pada kita semua sebagai pengembang kurikulum bahwasannya kurikulum itu harus mampu ya memfasilitasi mahasiswa belajar pengetahuan ya konsep teori untuk memformulasikan penyelesaian masalah nanti kalau dia bekerja ya masalah-masalah dalam bidang pekerjaannya. Lalu yang kedua menurut KKNI juga Bapak Ibu level 6 ya dari ilmu pengetahuan yang dia pelajari itu ya teknologi yang dia kembangkan itu mampu digunakan untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Masalah apa ya? Masalah dalam bidang pekerjaannya ya. Kalau bidang agriculture ya dalam bidang agriculture, kalau peternakan ya peternakan, kalau fisika ya fisika dalam bidang pekerjaannya itu. Tentu saja yang bersifat intermulti tadi ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga menurut KKNI pengetahuan dan tadi kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu dapat digunakan oleh lulusan kita itu untuk beradaptasi dengan tuntutan bidang pekerjaannya. Jadi saya kira apa yang disarankan oleh Bapak Presiden tidak berlebihan Bapak Ibu, dasarnya sangat kuat ini Bapak Ibu. Lalu didorong Bapak Ibu oleh indikator kinerja utama. Ya di situ dipasang indikator kinerja utama nomor 7 Bapak Ibu butir ke-7. Bapak Ibu pengampu mata kuliah didorong menggunakan metode pembelajaran case based dan project based learning. Nah, kalau kita lihat sintaknya dua metode pembelajaran itu tidak main-main Bapak Ibu. Ya tidak main-main, selalu diawali dengan permasalahan real. Ya. Nah, permasalahan real itu tidak bisa kita dapatkan kalau hanya di kampus saja. Kita harus menjalin kemitraan dengan stakeholder kita, Bapak Ibu. Kita mesti harus tanya-tanya ini masalah apa yang sering muncul ini di lapangan pekerjaan, yang sering dihadapi oleh lulusan kita, ya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profilnya itu tadi. Nah, masalah-masalah itu, Bapak Ibu, nanti yang akan kita bawa ke kampus, lalu kita letakkan ke mata kuliah yang sesuai, ya. Apa yang sesuai, JPL-nya sesuai, bahan kajiannya sesuai, materinya sesuai. Ya artinya Bapak Ibu dalam skala mata kuliah pun ya kita harus menyesuaikan materi-materi kuliah kita terhadap tuntutan kompleks problem solving yang sering dihadapi oleh lulusan kita pada saat dia bekerja. Ya. Nah ini adalah sebuah challenge Bapak Ibu, sebuah kesempatan untuk membuktikan ya Bapak Ibu apa yang dulu pernah digagas oleh Profesor Wardiman, Menteri Pendidikan kita di era Pak Habibie, link and match gitu ya. Dulu kan pernah kita dengar, ya itu waktu itu saya masih SMA kali ya, atau sudah perguruan tinggi tapi semester awal mungkin. Link and match ini Bapak Ibu, ya. Nah sekarang ini kesempatannya ini Bapak Ibu karena ruangnya sudah dibuka semua ini oleh kementerian. Kebijakannya ada, bahkan kementerian juga mensupport dengan pendanaan. Saya kira ini adalah era yang bagus untuk melakukan link and match itu tadi Bapak Ibu. Lalu yang keempat beliau menyampaikan adalah dosen penggerak. Bagaimana Bapak Ibu dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi itu ya tentu saja sesuai dengan kompetensinya Bapak Ibu melibatkan mahasiswa yang Bapak Ibu bimbing, mahasiswa yang Bapak Ibu ajar dan seterusnya. Lalu yang berikutnya adalah materi dan media pembelajaran yang terbuka ini. Nah, Bapak Ibu didorong sekarang ini untuk mulai Bapak Ibu memulai untuk apa istilahnya kalau orang Jawa itu ngopeni. Kalau bahasa Indonesianya ngopeni itu apa ya Bu Lydia ya? Memaintain atau mengembangkan mata kuliah Bapak Ibu itu sehingga selalu terupdate dan sesuai dengan standar-standar yang ada. Ya, sekarang Bapak Ibu ada beberapa lembaga akreditasi dari Eropa yang masuk ke Indonesia
itu bisa dia melakukan akreditasi sampai level mata kuliah atau sampai level modul, Bapak Ibu. Dia mengakreditasi modulnya Bapak Ibu. Ya, bisa sampai level itu. Ya, yang kita tahu selama ini kan akreditasi itu institusi dan program studi kan Bapak Ibu. Ini adalah lembaga akreditasi yang bersedia mensertifikasi atau mengakreditasi modulnya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, modul itu akan menjadi penting ya. Ya dalam konteks ini ya Bapak Ibu ya. Nah itu dan diharapkan Bapak Ibu bisa berbagi dengan rekan sejawat atau dengan mahasiswa di perguruan tinggi yang lain. Yang keenam tadi sudah dibahas panjang lebar oleh Prof. Hendrawan, yaitu memanfaatkan digital teknologi di dalam proses pembelajaran. Bahkan digital teknologi ini menjadi salah satu pilar penting ya di era education 4.0 ya. Digital teknologi yang basisnya adalah smart ya, memiliki kecerdasan ya. Itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah ini landasan ya Bapak Ibu. Landasan hukum di dalam mengembangkan kurikulum ini menjadi penting karena begitu kita keliru menggunakan landasan hukum ini, nanti kurikulum kita bisa melencong ini Bapak Ibu. Karena beberapa waktu lalu saya masih melihat beberapa perguruan tinggi atau beberapa program studi yang mengundang saya ini Bapak Ibu. Lalu beliau mengirimkan dokumen kurikulumnya, di situ masih menggunakan Permendikbud 232045. Kemudian menuliskan kompetensi lulusan itu masih dalam 3 ranah, yaitu kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya. Lalu berikutnya lagi kelompok mata kuliah ada 5. Ya. Nah ini karena dasar hukum yang dipegangnya itu tidak tepat Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu mesti harus berhati-hati ya, di dalam menggunakan landasan hukum untuk mengembangkan kurikulum. Yang jelas Bapak Ibu, yang pertama adalah Undang-Undang 1212, yang kedua adalah KKNI. Sampai hari ini Bapak Ibu kurikulum kita ya kita kembangkan dan kita laksanakan, acuan utamanya adalah KKNI. Ya, itu menurut Undang-Undang 1212 Bapak Ibu, nanti silakan dibaca ya. Silakan dibaca. Jadi ada beberapa prodi yang mengundang saya juga mengatakan, mohon maaf Pak Samsul, ini kurikulum kami selama ini masih berorientasi pada KKNI. Nanti mohon pencerahan bagaimana kurikulum yang MBKM. Menyampaikan seperti itu. Saya katakan tidak Bapak, kurikulum Bapak Ibu sudah betul ya, landasannya KKNI. Sampai hari ini ya landasannya masih KKNI. Ya secara teknis kemudian kita mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang Permendikbud nomor 3 Bapak Ibu ya. Ya jangan keliru dengan Permenristek Dikti yang nomor 44 atau yang sebelumnya ya, Permendikbud nomor 3. Dan yang lain-lain Bapak Ibu, misalnya terkait dengan PJJ, Permendikbud nomor 7, terkait dengan akreditasi, Permendikbud nomor 5, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kita memiliki 8 Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dari 8 itu, Bapak Ibu, kita perhatikan dan kita baca, Bapak Ibu, ternyata di situ seperti yang kita ketahui, 7 standar itu mengacu pada standar kompetensi lulusan CPL-nya. Standar isi misalnya, yang nomor 2 itu ya Bapak Ibu. Yang berisi tentang keluasan kedalaman di dalam mata kuliah, materi pembelajaran, itu harus mengacu pada CPL. Standar proses juga begitu, mengacu pada CPL. Ya, di standar proses itu misalnya berisi tentang metode pembelajaran, bentuk pembelajaran, termasuk bentuk pembelajaran yang sekarang kita kenal dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM ya. Itu diinsert ke SN Dikti pada standar proses itu di pasal 14 sampai 18. Nanti silakan Bapak Ibu baca. Lalu standar penilaian juga begitu Bapak Ibu. Ya, kalau dulu kita menilai ya si Rangga di kelas kita itu dia dapat nilai 80. Kalau ditanya 80 itu menggambarkan kemampuan yang mana di mata kuliah itu. Ya, kita tidak bisa jawab Bapak Ibu. Kita mengatakan ya pokoknya di mata kuliah itu dapat 80. Dari 80 nilai UTS-nya sekian, UAS-nya sekian, tugasnya sekian, kuisnya sekian dengan masing-masing bobot persentase. Ya. Dan kita tidak bisa mengatakan 80 itu terdiri dari kemampuan apa saja, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan tuntutan standar penilaian itu
nilai 80 si Rangga ini harus bisa berbunyi, Bapak Ibu, di mata kuliah kita. Ya, misalnya kalau mata kuliah itu metode penelitian, misalnya kita tanya, Rangga dapat 80, kemampuan membuat proposalnya nilainya berapa? Gitu ya. Kemampuan meringkas jurnal, lalu merumuskan permasalahan, membuat hipotesis, nilainya berapa? Gitu ya. Harus bisa bunyi begitu ya Bapak Ibu ya, nanti nilai kita ya. Ya. Nah itu lalu standar dosen dan teknik sampai standar pembiayaan itu juga mengacu pada CPL Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh nanti misalnya Bapak membuat RPS ini, di dalam RPS itu 3 SKS ada 1 praktikum. Nah, praktikum yang Bapak buat itu memerlukan pembiayaan. Nah, itu kan ada kaitannya kan CPL praktikum, bentuk pembelajarannya lalu pembiayaannya seperti apa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Demikian juga bentuk kegiatan MBKM ini ya, dari sisi perspektif pandang standar nasional pendidikan itu bagian dari standar proses ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu berikutnya masing-masing standar itu kalau diuraikan Bapak Ibu dalam dimensi dalam siklus PDCA kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu, masing-masing misalnya seperti capaian pembelajaran mengikuti standar kompetensi ya, penyusunan rancangan pembelajaran semester mengikuti standar proses dan seterusnya ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lebih pelajari lebih dalam. Lalu berikutnya lagi adalah prinsip outcome based education ya. Di SNDikti kita memang tidak secara eksplisit ada kata-kata yang atau ada istilah outcome based education. Tetapi kalau kita lihat SNDikti itu tadi, Bapak Ibu, standar nasional pendidikan tinggi itu tadi, jelas Bapak Ibu, standar nasional pendidikan kita tadi pendekatannya adalah pendekatan outcome based education. Ya, di mana pendekatan outcome based education yang paling sederhana itu adalah seperti ini, ada 3 tahapan yang Bapak Ibu bisa baca dalam buku panduan. Tahap pertama yaitu outcome based curriculum. Bagaimana mengembangkan kurikulum itu berdasarkan outcome-nya, ya profil, outcome, ya bahan kajian, termasuk permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di lapangan itu ya. Lalu kemudian mata kuliah yang membingkai bahan-bahan kajian itu tadi, ya dari mata kuliah itu lalu kita strukturkan, kita buat strukturnya, ya struktur kurikulum, dan ini bagian yang lemah dari kurikulum kita Bapak Ibu, membuat struktur kurikulum ini. Ya. Lalu berikutnya lagi adalah memilih metode, memilih bentuk dan teknik penilaian, lalu mengembangkan bahan ajar, ya bahan ajar. Kemudian kita melaksanakan pembelajaran pada tahap kedua, yaitu OBLT, Outcome Based Learning and Teaching. Ini Bapak Ibu, pelaksanaan pembelajaran yang lebih banyak pada pada persoalan mindset atau paradigma. Jadi Bapak Ibu, saya sering menyampaikan pada dosen-dosen di tempat saya, Bapak Ibu, kalau dosen masih galau, ya waktu mengajar karena materinya tidak habis, itu barangkali kita masih berada di era content based. Ya. Jadi yang paling penting materinya habis, peduli amat mahasiswanya mengerti atau tidak. Tetapi kalau dosen sudah mulai galau pada saat dia masuk ke kelas, apakah yang disampaikan tadi sudah dimengerti, ini mulai ada tanda-tanda OBLT-nya jalan gitu Bapak Ibu. Apalagi kalau setiap masuk kelas dipastikan oleh dosennya, ya 100 menit masuk kelas, 5 menit menyampaikan materi, 5 menit mengajak diskusi atau mengajak mahasiswa mengerjakan sesuatu terkait yang 5 menit dibahas tadi. Ya, dia ingin memastikan bahwasanya begitu keluar kelas, ya dosen ingin memastikan begitu keluar kelas mahasiswanya paham apa yang dipelajari, mengerti atau bisa yang melakukan sesuatu apa yang sedang dipelajari. Ya. Nah, saya kira kalau itu sudah melekat pada diri dosen, maka paradigma outcome based ini sudah jalan ya Bapak Ibu. Yang tahap berikutnya, yang terakhir yaitu outcome based assessment dan evaluasi. Ini yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Jadi penilaian yang basisnya adalah pada outcome-nya. Kalau bahasanya SNDikti itu mengatakan begini, penilaian dilakukan pada proses dan hasil. Jadi prosesnya dinilai, hasilnya dinilai. Hasil itu Bapak Ibu dalam rangka untuk pencapaian CPL-nya. Ya, tentu saja hasil bisa produk, ya, bisa CPL, bisa produk. Ya, misalnya mata kuliah metodologi penelitian tadi, ya,
seberapa kemampuan mahasiswa menyusun proposal dan mempresentasikannya, itu JPL-nya. Nah, kalau mau dinilai produknya, ya proposalnya sendiri dilihat seperti apa, gitu. Layout-nya seperti apa, kemasannya seperti apa, tata tulisnya sudah sesuai dengan standar atau tidak, gitu ya, dan seterusnya, ya. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu 3 tahapan ini di dalam outcome based education menjadi sebuah siklus ya Bapak Ibu. Ya ini ya. Ya Pak, nanti di-share Pak, jangan khawatir gitu ya. Jangan khawatir. Ya, setiap materi akan di-share oleh panitia. Yang penting mengikuti dulu diskusinya ya Pak ya. Ya, soalnya saya dulu itu waktu kuliah S3 itu Bapak Ibu kalau ikut kuliah itu sudah lega kalau dapat e-booknya dari dosennya. Tapi setelah itu tidak memperhatikan dosennya menerangkan ini Bapak Ibu. Ditinggal tidur ini. Iyalah nanti Bapak Ibu jangan khawatir, semua materi ini akan dapat. Bahkan kalau Bapak Ibu butuh fotonya narasumber, ya akan dikasih nanti fotonya, jangan khawatir. Ya Bapak Ibu, lalu ini adalah sebuah gambaran bagaimana sistem di dalam pengembangan kurikulum ya Bapak Ibu. Jadi lihat SNDP-nya, lalu kita melakukan evaluasi tracer ya, dan evaluasi di dalam tracer tadi sekarang sudah tidak cukup Bapak Ibu membuat kuesioner atau mendatangkan alumni lalu mendapatkan masukan, sudah tidak cukup seperti itu. Ya, supaya terjadi link and match tadi, kita harus betul-betul Bapak Ibu berbicara dengan stakeholder itu terkait dengan kebutuhan mereka. Nah, tahapan ini yang sering disebut dengan market signal, Bapak Ibu. Ya, market signalnya seperti apa? Ya, kita harus menggali bersama-sama stakeholder profil lulusan kita yang memang diperlukan itu seperti apa, dari profil itu kemampuan apa yang diperlukan, lalu bahan kajiannya yang mana, ya Bapak Ibu, lalu dari bahan kajian itu kita kembangkan permasalahan-permasalahan apa, ya. Nah ini Bapak Ibu mesti kita lakukan bersama-sama dengan pengguna lulusan yang terdekat dengan kita, ya, yang paling dekat hubungannya, linknya, yang makin dekat bidang keilmuannya atau keprodiannya dan seterusnya. Syukur kalau bisa memanfaatkan asosiasi profesi di dalam prodinya Bapak Ibu. Ya di prodi itu kan ada asosiasi program studi, ada asosiasi profesi ya Bapak Ibu. Nah, asosiasi profesi ini biasanya yang juga mengembangkan keilmuan atau konsorsium bidang ilmu, bisa saja seperti itu ya. Lalu Bapak Ibu dengan standar SNDikti kita rumuskan capaian pembelajaran Bapak Ibu. Ya dengan betul ya dari capaian pembelajaran itu lalu kita kembangkan mata kuliah kita yang akhirnya bobotnya minimal 144 SKS. Dari 144 SKS itu didorong oleh kebijakan Kampus Merdeka maksimum mahasiswa belajar 3 semester ekuivalen dengan 60 SKS ya Bapak Ibu. Itu kita upayakan bagaimana itu bisa dicapai. Istilahnya Mas Menteri 3 semester itu mari kita amankan gitu ya. Amankan supaya itu betul-betul menjadi pilihan mahasiswa ya. Nah, kata pilihan ini berarti kan tidak seluruh mahasiswa mengambil opsi itu kan Bapak Ibu ya. Kalau menurut target IKU itu mungkin sekitar 35% dari seluruh jumlah mahasiswa. Kalau Bapak Ibu punya mahasiswa 1.000 di program studi, mungkin untuk tahun ini targetnya 300 mahasiswa, barangkali begitu yang mengambil opsi Kampus Merdeka. Oleh karena itu kurikulumnya Bapak Ibu, kalau dulu tidak ada pilihan bentuk pembelajaran, sekarang dilengkapi dengan pilihan bentuk pembelajaran. Bukan membuat kurikulum 2 ya Bapak Ibu ya. Ya ada kurikulum reguler untuk mahasiswa yang tidak mengambil MBKM dan kurikulum untuk mahasiswa yang mengambil MBKM. Tidak perlu seperti itu Bapak Ibu. Ya kurikulumnya satu saja ya. Kemudian ditambah fitur-fitur baru ya, yaitu berupa pilihan-pilihan bentuk MBKM. Ya, saya kira begitu ya Bapak Ibu prinsipnya. Karena saya datang ke beberapa tempat itu sering ada pertanyaan, Pak, apakah harus membuat 2 kurikulum ini Pak? Kalau membuat 2 kurikulum ini nanti susah pelaporannya dan lain-lain gitu ya. Lalu tahapan mengembangkan kurikulum ini Pak, Bapak Ibu. Wah, waktunya tinggal 10 menit ini ya. Saya kira tahapan pengembangan kurikulum ini Bapak Ibu dalam rangka untuk menjalankan siklus ya.
dalam rangka untuk menjalankan siklus yang 4-5 tahunan itu menurut Ban PT. Ya, jadi Bapak Ibu menurut Ban PT kan kurikulum kita itu diperbaharui, ya, dilakukan rekonstruksi barangkali itu setiap 4-5 tahunan. Nah, siklus ini dijalankan Bapak Ibu. Ya, ini adalah model pengembangan kurikulum ADI, Analyze, Design, Develop, Implementation, Evaluation, dan Continuous Improvement. Saya kira ini adalah siklus PDCA. Ya, apa saja yang dilakukan di dalam setiap tahapan itu, Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Lalu ada, nah ini tadi yang saya sampaikan. Lalu ada ini Bapak Ibu, ada flowchart ini ya, diagram alir. Bagaimana menyusun dokumen kurikulum. Kalau tadi kan siklus, ya kurikulum. Sekarang dokumen kurikulum. Nah, dokumen kurikulum seperti yang kita ketahui itu ya dimulai dari visi, misi, ya tujuan dan strategi ya yang ditetapkan oleh program studi, ya, yang diturunkan dari visi misi universitas fakultas ya ke program studi. Lalu yang perlu Bapak Ibu lakukan seperti yang saya sampaikan tadi yaitu analisis kebutuhan, market signal, dan kajian-kajian iptek atau scientific vision. Ya, jadi CPL nanti, profil dan CPL yang kita rumuskan nanti, pertama dia harus memiliki kemampuan-kemampuan, ya Bapak Ibu, sesuai dengan market signalnya, sesuai dengan kebutuhan stakeholdernya. Lalu dari kemampuan-kemampuan itu dia belajar apa? Nah, belajar apanya itu terkait dengan bahan kajian dan materi pembelajaran. Nah, itu yang dikembangkan berdasarkan scientific vision, ya berdasarkan pengembangan bidang ilmu atau disiplin bidang ilmu di program studi. Ya, jadi program studi itu kan terdiri dari Bapak Ibu dosen yang memiliki disiplin bidang ilmu masing-masing, gitu ya Bapak Ibu ya. Dari disiplin bidang ilmu yang Bapak Ibu miliki itu, Bapak Ibu membuat paket ini. Ya, paket disiplin bidang ilmu Bapak Ibu itu untuk mahasiswa S1. Lalu bidang ilmu Bapak Ibu itu dipaket lagi untuk mahasiswa S2. Lalu dipaket lagi untuk mahasiswa S3. Nah, paket-paket ini sesuai jenjangnya ini yang disebut dengan bahan kajian. Ya, yang nanti akan diurai atau dititipkan di mata kuliah dan diurai lagi menjadi materi pembelajaran. Yang menurut SNDikti nanti ada keluasan kedalaman Bapak Ibu. Nah, persoalannya adalah bahan kajian itu bisa distrukturkan enggak? Ya, distrukturkan enggak? Ya. Pasti bisa karena Bapak Ibu yang memiliki disiplin ilmu kan? Karena ilmu itu pasti punya bangunan. Nah, ilmu-ilmu yang dipaket itu tadi yang menjadi bahan kajian kemudian distrukturkan itu menurut Anderson disebut dengan body of knowledge gitu ya kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi body of knowledge itu adalah ilmu-ilmu adalah kajian-kajian yang terstruktur, Bapak Ibu, yang bersumber dari disiplin bidang ilmu dosen. Nah, gitu kira-kira. Ya, dari dosennya ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dosennya tidak boleh macet membaca bidang ilmu. Ya, yaitu melalui penelitian. Ya. Oleh karena itu, sesuai dengan BKD tahun 2021, dosen mulai profesor, lektor kepala, lektor sampai asisten ahli harus nyetor ini Bapak Ibu. Apa yang sudah dipublikasi ini setiap 3 tahun ini. Kalau dulu hanya profesor saja itu 5 tahunan, lalu turun menjadi 3 tahun. Ya, lalu naik lagi menjadi 5 tahun. Sekarang di BKD yang 2021 itu semua jenjang Bapak Ibu harus setor. Ya, karena setiap dosen itu tadi harus mengupdate keilmuannya. Walaupun tidak meneliti pada tahun ini, misalnya, ya paling tidak membaca hasil penelitian supaya bisa mengupdate bahan kajian atau materi pembelajaran. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Itu perlunya scientific vision itu tadi. Lalu turun ke profil, lalu merumuskan capaian pembelajaran, kemudian membuat matriks antara JPL dan mata kuliah dan seterusnya. Bapak Ibu. Oke. Sebentar Pak Ibu, ini sering terganggu dengan notifikasi ini. Lalu Bapak Ibu ini adalah isi dari dokumen kurikulum. Ya, kalau saya tanya ke Prodi seringkali
walaupun tidak selalu Bapak Ibu, saya tanya mana kurikulumnya, yang diberikan itu hanya list mata kuliah Bapak Ibu. Ya, hanya list mata kuliah. Jadi daftar mata kuliah begitu. Jadi dokumen kurikulum secara lengkap sesuai dengan buku panduan itu, mulai identitas prodi, hasil evaluasi dan tracer, ya, landasan perencanaan kurikulum, ada landasan filosofis, landasan sosiologis, dan seterusnya sampai landasan hukum tadi. Lalu rumusan visi misi, ya, apa tujuan pembelajaran sampai universitas value, ya. Dan termasuk di dalamnya ini Bapak Ibu yang poin nomor 10 itu adalah rancangan implementasi hak belajar maksimum 3 semester, ya, yang MBKM itu, yang kita kenal dengan MBKM. Ya, kurang lebih seperti itu sistematikanya. Nanti Bapak Ibu barangkali kalau butuh template itu bisa tanya ke panitia ini, ada enggak template-nya yang mengikuti poin-poin ini gitu ya, dalam bentuk words. Lalu Bapak Ibu ini sebagai contoh Bapak Ibu, bagaimana menuliskan profil, ya, profil lulusan. Ini saya kasih contoh ini Bapak Ibu. Profil sebagai pendidik bidang fisika, ini berarti prodinya adalah sarjana pendidikan bidang fisika ini. Nah, dituliskan di situ profil adalah peran lulusan setelah dia menyelesaikan studinya. Nah, di situ dituliskan profilnya sebagai lulusan, sebentar Bapak Ibu, ini notifikasinya ini muncul-muncul terus ya. Sarjana pendidikan fisika yang mampu berperan sebagai pendidik bidang fisika, itu Bapak Ibu, pada jenjang SMA atau yang sederajat, dengan kemampuan menguasai ilmu dan konsep fisika, ya, serta pendidikan, meliputi ini. Jadi Bapak Ibu perhatikan kalimatnya di atas itu, pekerjaannya apa dia? Ya, pekerjaannya sebagai pendidik. Pendidik di mana? Dituliskan di situ di sekolah level SMA, sekolah menengah atas atau sederajat. Ya. Lalu kalau itu pekerjaannya, kemampuan apa yang diperlukan? Nah, dituliskan di situ ilmu dan konsep fisika. Ya, meliputi apa saja? Yaitu meliputi perencanaan, perencanaan, penilaian, evaluasi pembelajaran, serta mengembangkan media pembelajaran fisika di sekolah. Nah, saya kira dengan deskripsi profil seperti ini akan menginspirasi bagaimana kita merumuskan CPL kan Bapak Ibu. Ya tentu saja deskripsi ini kita dapat setelah kita ketemu dengan pemangku kepentingan, dengan stakeholder, dengan pihak sekolah begitu atau pihak dinas begitu, baru tahu oh itu yang diperlukan. Ya kita rumuskan profilnya, lalu kita buat deskripsinya. Dari deskripsi itu yang berisi tentang ruang lingkup pekerjaannya, lalu kemampuan secara utuh itu apa ya, lalu didetilkan nanti di dalam CPL ya Bapak Ibu. Nah begitu Bapak Ibu. Selanjutnya saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan di depan, bahwasanya KKNI itu dimaksudkan pada ayat 1, berarti ayat di atasnya, menjadi acuan pokok ya, dalam menetapkan kompetensi lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Jadi Bapak Ibu tetap ya, Bapak Ibu KKNI-nya dipakai gitu ya. Ya, jadi tidak ada istilah dengan implementasi MBKM itu kita meninggalkan KKNI, tidak, tetap sebagai landasan di dalam merumuskan standar kompetensi lulusan yang kita rumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Nah itu poinnya. Lalu berikutnya adalah pengertian masing-masing. Saya kira kalau pengertian masing-masing silakan Bapak Ibu baca, sikap itu pengertiannya apa, keterampilan umum itu apa, dan seterusnya ya. Lalu berikutnya adalah membuat tabel ini Bapak Ibu. Tabel ini Bapak Ibu akan temui juga di dokumen pengajuan prodi baru di Ban PT atau di Dikti Belmawa ya Bapak Ibu. Nah di situ kita diminta untuk memastikan bahwasanya CPL yang kita susun itu terkait dengan profilnya gitu. Jadi tabel ini untuk memastikan bahwasanya CPL-nya itu memang sudah sesuai dengan profilnya. Itu saja prinsipnya ya Bapak Ibu. Oleh karena itu nyentangnya betul-betul kita pikirkan ya Bapak Ibu ya, tidak sekedar dicentang apalagi copy paste gitu ya.
Lalu berikutnya adalah apa ini Bapak Ibu? Oh tadi sudah saya jelaskan tentang JPL. Yang paling penting adalah ini Bapak Ibu. Nah ini yang paling penting. Membuat matrik ya Bapak Ibu, hubungan antara JPL dengan mata kuliah. Itu yang paling penting ya Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, kita sudah tidak bisa abe lagi keberadaan JPL di mata kuliah. Kalau dulu barangkali oke lah mata kuliah yang kita ajarkan apa saja, JPL ditaruh apa saja, kita tidak peduli. Yang penting saya ngajar sesuai dengan buku yang ada di dalam mata kuliah itu. Ngajarkan isinya buku gitu ya Bapak Ibu ya. Peduli amat dengan JPL-nya. Nah sekarang tidak Bapak Ibu. Karena setiap mata kuliah yang kita ajarkan, kita dimintai pertanggungjawaban pencapaian JPL-nya. Ya di mata kuliah kita itu ada berapa JPL ini. Dan kita harus menjawab ini Bapak Ibu dalam penilaian akhir ya. Menurut siapa ya? Menurut SNDikti tadi ya Bapak Ibu. Mengapa kita tidak boleh AB? Karena ban PT-nya sekarang kan mengacu penuh ke standar nasional pendidikan tinggi. Kalau dulu dengan 7 standar kan acuannya masih ke Permendikbud 232045. Dengan yang sekarang ini APS 4.0 acuannya ke SNDikti. Lah mengikuti standar penilaian. Lah penilaiannya adalah pada JPL. Maka Bapak Ibu harus betul-betul concern dengan JPL yang di mata kuliah. Kalau tidak betul-betul ada kaitannya dengan mata kuliah itu, ya Bapak Ibu jangan mau dibebani gitu. Bapak Ibu pilih gitu oleh tim kurikulum maksudnya. Ya, oleh tim kurikulum. Saya pernah melihat Bapak Ibu, ada mata kuliah 2 SKS itu JPL-nya 15 Bapak Ibu. Saya tanya, ini gimana caranya mencapai JPL-nya itu? Ya peduli amat Pak, ya terserah tim kurikulum lah. Pokoknya yang penting materinya yang saya ajar ini. Nah, sekarang tidak bisa begitu kan Bapak Ibu? Tidak bisa begitu ya. Itu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu periksa lagi di kurikulum Bapak Ibu setiap mata kuliah itu keterkaitan, terutama keterkaitan antara JPL dengan mata kuliah itu. Ambil yang dekat-dekat saja. Yang penting di dalam mata kuliah itu Bapak Ibu harus manfaatkan mata kuliah itu sebagai wahana untuk mencapai kemampuan baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang terintegrated ya. Terintegrated. Jadi Pak Blum ini Bapak Ibu bagaimana nanti dapat kiriman pahala yang baik kalau Bapak Ibu mengintegrasikan antara ketiga ranah ini. Ya, di bukunya Pak Blum yang dibuat tahun 56 itu tidak bermaksud kemampuan seseorang itu menjadi 3, tidak dipisah menjadi 3. Ya, tidak bermaksud itu. Pak Blum hanya mengidentifikasi supaya caranya belajar itu tepat gitu ya Bapak Ibu. Bukan dipisah-pisah, kognitif sendiri, psikomotorik sendiri gitu ya Bapak Ibu, afeksi sendiri, bukan begitu. Ya, bahkan dilanjutkan oleh Anderson itu Bapak Ibu tahun 2001 tahun 2001 dengan bukunya yang sangat terkenal merevisi taksonomi Bloom juga tetap ya bahwasanya tiga aspek itu adalah satu kesatuan pada diri seseorang. Oleh karena itu Bapak Ibu, mata kuliah kita itu kita manfaatkan Bapak Ibu untuk menggali potensi ketiga-tiganya supaya terintegrasi. Ya, supaya terintegrasi. Itu pesannya ya Bapak Ibu. Lalu cara menghitung SKS ini Bapak Ibu, cara menghitung SKS ini memang sedikit agak rumit ya Bapak Ibu ya. Karena kita harus tahu setiap CPL yang dibebankan, dari CPL itu lalu dijabarkan menjadi CPMK, sub CPMK, lalu kita estimasi. Misalnya contoh ini Bapak Ibu, sub CPMK-nya mengatakan mampu merakit personal komputer dan menginstal operating system. Nah ini kalau kemampuan ini yang diinginkan, ini butuh waktu berapa lama, berapa jam, gitu ya, berapa jam ini. Ya. Lalu ada kemampuan lagi, mampu merancang sistem jaringan sederhana, jaringan komputer sederhana. Nah ini perlu waktu berapa jam? Tentu saja melihat metodenya nanti, metode pembelajarannya. Nah kalau kita gagal mengestimasi waktu ya dalam jam, ya kita akan kesulitan untuk menghitung bobot SKS-nya. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang berpengalaman mengampuh mata kuliah pasti tahulah estimasi waktunya. Ya berapa ini? Ya yang diperlukan dalam setiap kemampuan di mata kuliah. Ya walaupun saya yakin Bapak Ibu seperti saya juga satuan jam atau satuan menit itu untuk dosen-dosen di bidang akademik memang agak sulit ya agak sulit. Kita lebih sensitif dengan satuan SKS ya.
Ya sudah, kalau mata kuliah metodologi penelitian 2 SKS. Kalau mata kuliah pengantar komputer ya 2 SKS. Kalau agama ya cukuplah 2 SKS gitu. Jadi lebih sensitif. Tapi Bapak Ibu yang dari vokasi itu lebih sensitif dengan satuan jam Bapak Ibu daripada SKS. Baru nanti dikonversi. Nah, silakan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih sensitif ke satuan yang mana. Ya, intinya menghitung bobot SKS itu dasarnya adalah estimasi terhadap pencapaian CPMK yang diturunkan menjadi sub CPMK di dalam mata kuliah, ya Bapak Ibu itu. Nah, rumusnya ini Bapak Ibu, misalnya dari hasil estimasi tadi, Bapak Ibu misalnya mata kuliah ini teorinya dia dapat 85 jam, lalu prakteknya P ini adalah praktek, dia mengestimasi 48 jam, maka bisa kita konversi Bapak Ibu seperti ini, 85 jam dikalikan sistem konversinya, yaitu 1 SKS itu setara dengan 2,83 jam per minggu, lalu dikalikan 16 minggu, definisi SKS, lalu ketemunya 1,877 SKS, atau dibulatkan menjadi 2 SKS. Lalu prakteknya 48 jam. Ya, dikalikan dengan sistem konversinya ketemu 1,060. Ya, atau setara dengan 1 SKS. Jadi totalnya mata kuliah ini 3 SKS. 2 SKS teori, 1 SKS-nya teori praktek Bapak Ibu. Ya kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu. Nanti silakan dicoba di mata kuliah Bapak Ibu untuk mengevaluasi mata kuliah yang ada. Lalu Bapak Ibu Bapak Ibu ya di SNDikti khususnya di standar proses itu ada bentuk pembelajaran. SNDikti itu punya 2 istilah, bentuk dan metode. Ya, bentuk pembelajaran itu diklaster menjadi 3. Ada kuliah, responsi, tutorial. Ya, yang oleh SNDikti dibagi waktunya 170 menit per SKS itu dibagi 3. 50 menit itu adalah kegiatan proses belajar yang dulu disebut dengan tatap muka, itu Bapak Ibu. Lalu 60 menit kegiatan penugasan terstruktur, lalu 60 menit lagi adalah kegiatan mandiri. Totalnya 170. Nah, ini yang menetapkan SNDikti Bapak Ibu. Ya. Lalu kelompok yang kedua seminar. Ya, tatap mukanya 100 menit, lalu kegiatan mandirinya 70 menit. Ya. Sedangkan yang kelompok ketiga C itu praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan dan seterusnya per SKS-nya tetap 170 menit. Nah, berapa menitnya dari 170 menit itu silakan diatur sendiri. Ya, SNDikti tidak mengatur. Ya, tidak mengatur seperti yang kuliah responsi tutorial dan seminar ya Bapak Ibu ya. Ya, yang kelompok ini silakan diatur termasuk bentuk kegiatan pembelajaran yang kita kenal dengan MBKM pasal 15. Ya, di pasal 15 itu silakan diatur, dihitung waktunya. Ya, bahkan kemarin ada permen Permendikbud kalau tidak salah, atau keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan barangkali yang mengekivalensi kegiatan belajar dalam satuan SKS ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita menyusun ini Bapak Ibu, menyusun kurikulum ini. Yang membuat struktur kurikulum ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memang di SNDikti tidak ada ini berdasarkan pengalaman mengikuti akreditasi internasional dan berdasarkan teori-teori tentang kurikulum. Ya, yang Bapak Ibu bisa baca di beberapa buku tentang kurikulum ya, yang saya tuliskan di referensi di bawah di slide yang paling akhir. Yaitu dalam struktur kurikulum ini secara hierarkikal itu dibagi menjadi 3. Ya, lapisan terbawah itu semester 1, semester 2 atau tahun pertama itu disebut dengan basic science. Berisi tentang materi-materi kuliah, ya mata kuliah yang berisi materi konsep dan teori. Ya, memberikan landasan pada mahasiswa cara berpikir, ya, memberikan landasan struktur berpikir, ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Lalu di level di atasnya, level kedua, yaitu sering disebut dengan intermediate science, ya, di mana di level kedua ini Bapak Ibu materi-materi kuliah itu Bapak Ibu teori-teori yang dibahas sudah diimplementasi sesuai bidang ilmunya, sesuai dengan keprodiannya. Masih belajar teori konsep tapi sudah diaplikasikan. Ya, diberikan contoh, lalu diberikan permasalahan supaya teori konsep itu tadi bisa dicoba di permasalahan sesuai bidang keprodiannya tadi. Itu biasanya berada di semester 3, 4, dan 5. Nah, yang paling atas itu adalah specific science.
Ya, kalau di engineering ini adalah engineering design, Bapak Ibu. Ya, kalau di bidang engineering. Ya, kalau yang tengah itu tadi engineering basic engineering, ya, basic engineering. Lalu kalau yang paling bawah itu kalau bidang engineering matematik and basic science, ya, yang paling bawah. Nah, di level yang paling atas itu biasanya berada di semester 6, 7, 8. Nah, mata kuliah yang ada di sini, Bapak Ibu, adalah mata kuliah yang pada umumnya teori konsep sudah tidak dibahas lagi karena sudah lewat di bawah, Bapak Ibu. Sudah dibekalkan semester 1 sampai 6 tadi, ya, sampai 5 tadi, ya, Bapak Ibu. Jadi betul-betul berisi tentang konten-konten yang nanti akan digunakan oleh mahasiswa untuk bekerja. Itu ya, Bapak Ibu, ya. Lalu satu slide lagi ya, Bu Lydia, moga-moga masih cukup waktunya, yaitu ini Bapak Ibu, structure yang tadi itu lalu dipasang fitur baru, yaitu fitur yang kotak warna merah ini. Kotak warna merah ini ada 3 kolom. Ini kolom pilihan belajar di luar prodi masih di dalam kampus. Lalu yang tengah ini adalah pilihan belajar di luar prodi, ya, baik prodi yang sama maupun prodi yang berbeda di luar perguruan tingginya. Lalu yang kolom paling akhir, yang paling kanan itu adalah pilihan belajar di luar kampus seperti kewirausahaan, magang dan seterusnya. Yang yang ada di 9 pilihan Bapak Ibu kenal itu, ya. Lalu Bapak Ibu, pilihan-pilihan ini ada beberapa model, ada yang dalam bentuk model freeform. Berarti pilihan MBKM itu tidak perlu dikonversi, ya, dengan mata kuliah di dalam kurikulum. Nah, ini saya lihat diimplementasi di beberapa pendidikan vokasi yang di Politeknik, Bapak Ibu. Banyak memilih bentuk ini. Lalu yang kedua adalah model structure form. Ya, karena kepilihan kewirausahaan misalnya, magang di industri misalnya 20 SKS cukup besar, Bapak Ibu, maka dicari ekivalensinya dengan mata kuliah yang ada di dalam kurikulum. Ya, lalu dikonversikan. Mengapa begitu? Ya kalau tidak dikonversikan lah nanti kurikulumnya Bapak Ibu kan 144 ditambah 20 gitu kan. Ya, membengkak begitu ya Bapak Ibu, ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, artinya dari sisi mahasiswa, loh, Pak, saya kan sudah ngambil magang 20 SKS, mengapa saya harus mengambil 20 SKS lagi mata kuliah di kurikulum, ya Pak? Ya kan rugi saya nanti. Ya kalau PTN barangkali hanya rugi waktu ya Bapak Ibu, ya, dan rugi tenaga, ya. Ya, tapi kalau di PTS bisa saja harus bayar lagi ini kan, karena bisa saja bayar SPP-nya itu sesuai SKS-nya ini Bapak Ibu. Ya itu model yang kedua. Dan model yang ketiga itu adalah hybrid antara free form dan structure form. Ya itu ya Bapak Ibu. Nah demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau di sini itu 10:30, kalau di sana sudah 11:30. Bu Lydia, seperti itu, saya mohon maaf ya kalau waktunya itu melebihi dari jatah sebelumnya yang terjadwal, karena memang materi ini kalau saya sampaikan secara normal itu butuh waktu 3 hari 3 malam ini, ya. Ya, Dr. Syamsul. Demikian Bu Lydia apa yang bisa saya sampaikan. Moga-moga penjelasan saya ini masih inline dengan landasan-landasan yang diletakkan oleh Prof. Hendrawan. Siap. Matur sembah nuwun, matur suksma kalau kita dari Bali untuk Prof. Hendrawan dan Dr. Syamsul. Bolehkah kita berikan aplaus Ibu Bapak untuk 2 pembicara hebat ini ya. Tidak hanya partisipannya yang semangat, ini pembicaranya juga luar biasa hebat semuanya gitu. Prof. Hendrawan udah sepuh tapi kayaknya masih bertahan sampai saat ini. Dr. Syamsul juga memang Ibu Bapak ini buku bagian, kalau di buku panduan KPT ini bagian B halamannya paling tebel Pak. Jadi luar biasa bisa dirangkum beda 3 menit dari waktunya, luar biasa.